Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami yang berjudul Konsep-konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam, yang beranggotakan Anatri Wahyuningsih 202111289, saya sendiri Reza Ananda Putra 202111295, Nabila Rofiah Hidayanti 202111302. Untuk itu mari kita langsung lanjut ke materi. Materi yang pertama yaitu imamah. Pada konsepnya, imamah bermakna imam atau pemimpin. Secara harfiah, arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama, yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Syarat imamah yaitu 1. Islam merdeka, laki-laki, balik dan berakal. 2. Adil, yaitu selalu konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama. 3. Punya kepribadian yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah. Tugas imamah yaitu 1. Memerangi musuh yang mengancam keamanan negara dan bangsa. 2. Mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara seperti ghanimah, fai, dan sedekah wajib. 3. Menjaga keamanan dan keadilan warganya. Imaroh. Konsep imaroh. Imaroh dari fi'il mahdi amaro yang berarti memerintah. Sedangkan amir merupakan isim fa'il dalam bentuk jamaknya umaro yang artinya pangeran atau raja. Putra mahkota. Secara istilah imaroh dapat diartikan sebuah kekuasaan yang dimiliki seseorang pemimpin atau penguasa dalam sebuah pemerintahan, baik itu dimiliki seorang raja atau putra mahkota maupun pemimpin secara umum. Syarat imaroh berjiwa kepemimpinan, adil serta bijaksana, mampu berkomunikasi dengan baik, kemampuan pengambilan keputusan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Tugas imaroh membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Pemimpin bagi manusia yaitu melaksanakan manajerial berupa kegiatan dan pokok pelaksanaan, menyusun fungsi manajemen secara baik. Kemudian ada ahlul halwa al-ahdi. Di antaranya ada konsep ahlul halwa al-ahdi. Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar tersebut dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara. Ia hanya disebutkan dengan lafal al-umumah dan tugasnya hanya terbatas. Sebagaimana lembaga legislatif juga mempunyai tugas serta wewenang pada umumnya. Kemudian ada syarat ahlul halwa al-ahdi. Di antaranya ada karakter untuk selalu konsisten menjaga ketakwaan dan muru'ah atau harga diri. Ada juga mempunyai ilmu yang bisa digunakan untuk mengetahui pribadi seseorang yang berhak menjadi imam. Dan ada juga mempunyai pendapat dan kebijaksanaan dalam mengatur kepemerintahan dan memecahkan masalah-masalah sosial kewarganegaraan. Kemudian ada tugas ahlul halwa al-ahdi. Di antaranya ada melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci agar manusia dapat leluasa bekerja dan bepergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta. Dan ada juga mengambil fai atau harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syariat secara tekstual dan istihad tanpa rasa takut dan paksa. Kemudian konsep wizarah. Kata wizarah diambil dari kata al-wajh yang berarti al-skul atau berat. Dikatakan berat demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kewarganegaraan yang berat. Menurut Al-Mawardi, lebih merinci lagi 3 pendapat tentang asal-usul wizarah ini, al-wizarah, al-wazar, dan al-az.
Berdasarkan perbedaan peran di atas, Al-Mawardi membedakan menjadi dua bentuk, yakni wazir al-tafwid dan wazir al-tanfidz. Wizarah mulai dikenal pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu dikenal dengan istilah diwan. Kemudian ada syarat wizarah, diantaranya penerapan sistem wazir atau Perdana Menteri ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Seorang wazir berfungsi sebagai pendamping khalifah, memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab khalifah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di antara syarat yang dimiliki seorang wazir adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya, dan mau bekerja keras untuk kemajuan. Dan ada juga tugas wizarah. Khalifah atau kepala negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat, seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, kemudian membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan, serta memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada di bawah pengawasan pemerintah secara langsung, sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.